Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa dalam perkuliahan secara daring untuk mata kuliah manajemen risiko. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep risiko dan definisi dari manajemen risiko, maka pada hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi risiko dan mengukur sebuah risiko. Nah, sebelum kita membahas bagaimana mengidentifikasi dan mengukur risiko, maka yang perlu sekali untuk Anda pahami adalah mengenai apa yang menjadi tujuan manajemen risiko haruslah konsisten dengan tujuan perusahaan. Nah, secara umum tujuan perusahaan dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah untuk mencapai profit ataupun layanan yang efisien. Yang kedua yaitu good citizenship atau yang biasa disebut dengan memiliki image atau reputasi yang baik. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai kepuasan pribadi. Nah, objektif manajemen risiko yang dianggap konsisten dengan tujuan perusahaan dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah sasaran yang akan dicapai sesudah terjadinya suatu kerugian atau yang biasa disebut dengan post-loss objektif. Dan yang kedua adalah objektif yang harus dicapai sebelum terjadinya suatu kerugian atau yang biasa disebut dengan pre-loss objektif. Nah, untuk tujuan manajemen risiko yang terjadi sesudah terjadinya sebuah kerugian ataupun post-loss objektif, yaitu sasaran-sasaran yang ingin dicapai berupa yang pertama adalah untuk mencapai yang namanya survival. Yang kedua adalah bagaimana kelanjutan operasional perusahaan. Yang ketiga adalah untuk mencapai stabilitas laba. Yang keempat untuk mencapai pertumbuhan. Dan yang kelima adalah untuk mencapai image ataupun tanggapan yang baik dari publik. Nah, jika pencapaian yang ingin dicapai sebelum terjadinya kerugian ada 3 hal, yaitu yang pertama mengenai keadaan ekonomi, terutama ekonomi dalam perusahaan. Yang kedua adalah mencegah terjadinya ketegangan syaraf dan kesusahan. Dan yang berikutnya adalah untuk mencapai image yang positif ataupun tanggapan yang baik dari publik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan manajemen risiko. Yang pertama adalah peril. Nah, peril adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Misalnya adalah sebuah musibah ataupun bencana. Nah, ini bisa berasal dari alam ataupun perbuatan manusia. Yang kedua adalah hazard atau yang biasa disebut dengan bahaya, yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu musibah ataupun peril. Nah, ada 4 jenis-jenis hazard. Yang pertama adalah physical hazard, yaitu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik yang akan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian. Nah, misalnya begini, jika terjadi suatu gempa bumi, maka sewaktu gempa bumi terjadi, ada beberapa daerah yang mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan daerah yang lain. Nah, kenapa daerah tersebut mengalami kerusakan yang parah? Itu disebabkan karena struktur tanah yang ada di daerah tersebut itu tidak menguntungkan bagi daerah tersebut ketika terjadinya gempa. Itulah sebabnya kondisi tanah yang kurang menguntungkan tadilah yang menyebabkan semakin memperburuk terjadinya risiko kerusakan. Yang berikutnya adalah moral hazard, yaitu suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental ataupun kebiasaan yang akan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril ataupun suatu kerugian. Misalnya, jika terjadinya kerusakan mobil, maka sebenarnya kerusakan suatu mobil untuk memperparah kejadian kerusakan justru bisa disebabkan karena kelalaian dari manusia atau si pemiliknya. Misalnya jika mobil tersebut tidak dilakukan perawatan atau ketika mengemudi mobil, maka ia membawanya dengan cara yang ugal-ugalan. Padahal seharusnya dia bisa memperkecil risiko yang terjadi jika ia melakukan perawatan ataupun mengendarai mobil dengan wajar. Nah, yang berikutnya adalah morale hazard, yaitu kondisi yang bersumber dari sifat yang ceroboh ataupun kurang hati-hati karena adanya perasaan yang aman dari sebuah kerugian karena merasa nantinya ada pertanggungan asuransi diri dan juga hartanya. Misalnya seperti ini,
si pemilik atau yang memiliki harta merasa tidak perlu melindungi hartanya karena merasa hartanya sudah aman ketika diasuransikan ataupun menganggap sudah mendapatkan perlindungan, sehingga dia tidak perlu melakukan pencegahan apapun terhadap resiko terjadinya kehilangan atas hartanya. Nah, yang terakhir adalah legal hazard, yaitu kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian akibat dari pelanggaran terhadap peraturan ataupun perundang-undangan yang dapat melindungi masyarakat. Misalnya, jika sebuah perusahaan itu tidak menjalankan program jaminan keselamatan kerja ataupun kecelakaan kerja, padahal sebenarnya hal itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh perusahaan. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis hazard yang biasanya dijumpai atau ditemui dalam sebuah resiko atau manajemen resiko perusahaan. Nah, pengelompokan resiko itu sendiri secara garis besar dibagi atas dua hal. Yang pertama adalah resiko spekulatif, yaitu kemungkinan terjadinya suatu kerugian dari sebuah kejadian, namun di samping itu juga mungkin saja terjadi sebuah keuntungan. Misalnya kalau kita contohkan, ketika Anda memilih untuk bermain saham, maka sebenarnya tujuan Anda bermain saham adalah untuk mencapai keuntungan. Tetapi di balik tujuan untuk mencapai keuntungan, Anda juga memiliki risiko kerugian seandainya nilai saham itu tadi mengalami penurunan. Nah, itulah contoh risiko spekulatif atau yang biasa disebut dengan risiko bisnis. Nah, yang kedua adalah risiko murni, yaitu hanya memiliki satu kemungkinan kerugian, terdiri dari risiko pribadi, harta, dan juga pertanggungjawaban. Nah, jika ditanya risiko jenis apa saja yang nantinya dapat ditangani oleh manajemen risiko, maka ada 3 jenis risiko yang dapat ditangani oleh seorang manajemen risiko. Yang pertama adalah kerugian terhadap harta, tanggung jawab terhadap pihak lain, dan juga kerugian personil. Nah, yang berikutnya akan kita bahas mengenai sumber-sumber risiko. Nah, risiko sosial adalah risiko yang bersumber dari masyarakat. Jadi risiko ini datang dari tindakan masyarakat seperti vandalisme ataupun perusakan. Yang kedua adalah arson, yaitu membakar atau sengaja merusak properti sendiri untuk mendapatkan klaim asuransi. Kemudian riot atau huru-hara maupun kerusuhan. Yang berikutnya adalah pemogokan. Nah, pemogokan ini sendiri nantinya bisa menjurus pada kegiatan atau hal yang berhubungan dengan kekerasan yang kalau dibiarkan dalam jangka panjang akan bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kalau semakin lama terjadi pemogokan, perusahaan akan bangkrut. Dan yang terakhir adalah shoplifting atau pencurian barang. Nah, yang kedua adalah jenis sumber resiko fisik, yaitu resiko yang sumbernya berasal dari fenomena alam ataupun kesalahan manusia. Misalnya terjadinya bencana kebakaran, kemudian tanah longsor maupun gempa bumi. Yang ketiga adalah resiko ekonomi, yaitu resiko yang bersumber dari kondisi ekonomi, baik itu secara makro maupun secara mikro, seperti misalnya terjadinya inflasi, fluktuasi harga, tingkat suku bunga, dan juga tata kelola perusahaan maupun komitmen manajemen. Nah, klasifikasi kerugian itu sendiri terbagi ke dalam 3 hal. Ada yang namanya property loss, yaitu kerugiannya dapat bersifat langsung, tidak langsung, maupun kerugian net income. Yang kedua adalah liability loss, dan yang ketiga adalah personal loss, yaitu bisa dirasakan oleh perusahaan maupun bagi keluarga pegawai ataupun masyarakat. Nah, kalau kita membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah di dalam proses manajemen risiko, maka proses manajemen risiko ini sendiri dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah dimulai dari tahap identifikasi, kemudian pengukuran risiko, yang ketiga adalah menganalisis risiko itu sendiri dan melakukan upaya untuk menanggulangi risiko, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, namun itu semua berada dalam ukuran, frekuensi, dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah berbagai metode yang biasa digunakan di dalam mengidentifikasi sebuah risiko. Yang pertama adalah metode identifikasi dengan checklist. Nah, ada beberapa bentuknya, yaitu
yaitu Risk Analysis Questionnaire, yang kedua Financial Statement Method, yang ketiga adalah Sistem Flowchart, yang keempat adalah inspeksi langsung pada objek, yang kelima adalah interaksi langsung dengan bagian-bagian lain yang ada di dalam perusahaan, yang keenam adalah catatan statistik ataupun data historis perusahaan, yang ketujuh adalah analisis lingkungan, yang kedelapan adalah dengan menggunakan pihak ketiga atau konsultan dalam mengidentifikasi sebuah risiko. Namun yang harus diperhatikan bahwa metode-metode di atas merupakan metode yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, dan yang kemudian resiko yang dihadapi itu selalu mengalami perubahan, sehingga prosesnya harus dilakukan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, jika nantinya terdapat gap di dalam checklist, sebaiknya harus langsung dilakukan koreksi. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai pengukuran resiko. Nah, kenapa resiko itu perlu untuk dilakukan pengukuran? Yang pertama adalah karena memang resiko itu dapat menentukan urgensi ataupun penting tidaknya atau bagaimana dampaknya bagi perusahaan. Yang kedua adalah informasi yang dihasilkan itu berguna bagi perusahaan di dalam menentukan kombinasi metode dalam penanganan sebuah risiko. Nah, dimensi yang dapat diukur dari sebuah risiko itu bisa dilihat dari frekuensi ataupun jumlah kerugian yang mungkin akan terjadi, dan juga dilihat dari keparahan yang ditimbulkan dari sebuah kerugian. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur sebuah risiko. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan profitabilitas. Jika kita menggunakan pendekatan probabilitas, maka kita bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi diakibatkan karena suatu kejadian. Nah, Anda bisa melihat rumusnya yang ada di slide. Nah, untuk bagaimana perhitungan mengenai pendekatan probabilitas boleh Anda lihat dalam buku manajemen risiko. Namun intinya, pengukuran risiko dengan menggunakan pendekatan probabilitas bertujuan untuk melihat kemungkinan yang terjadi terhadap suatu kejadian, di mana setiap kejadian diberikan sebuah bobot yang nantinya bisa ditentukan kategori kemungkinan terjadinya kerugian tersebut seberapa besar tingkat keparahannya. Nah, sebelum saya menutup presentasi ini, inti yang mau saya sampaikan adalah bahwa risiko, dalam menghadapi sebuah risiko yang paling penting adalah bagaimana cara perusahaan untuk mengelola risiko itu sendiri. Nah, saya berharap agar apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Dan sampai berjumpa kembali dalam perkuliahan secara daring berikutnya. Terima kasih.